Ada orang wali minta supaya matahari ditahan, jangan tinggalan dulu, jangan ditunggu lagi, matahari berhenti dari perputarannya. Ada yang minta si fulan yang mestinya mati hari ini ditunda umurnya sampai 20-30 tahun, bisa terjadi. Sebenarnya kalau para wali itu minta, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Tapi karena adab mereka kepada Allah, mereka kada akan minta kecuali memang dari Allah, bukan dari nafsu atau diri mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Walamma dakhala az-zanju al-basrata faqatalul anfusa wa nahabul amwala ijtama'a ila sahlin ikhwanuhu faqalu law sa'alallaha ta'ala daf'ahum fasakata thumma qala inna lillahi ibadan bi hadhihi al-baldah law da'aw 'ala adh-dhalimin lam yusbih 'ala wajhi al-ardi dhalimun illa mata fi lailatin wahidah walakin la yaf'alun qila lima qala li annahum la yuhibbun ma la yuhibbu. Summa zakara min ijabatillah asya la yustata'u dhikruha hatta qala walau sa'aluhu an la yuqimas sa'ah lam yuqimha wa hadhihi umurun mumkinatun bi anfusiha faman lam yahazza bi syai'in minha fala yanbaghi ay yakhluwa an at-tasdiq wal iman bi imkaniha fa innal qudrata wasi'atun wal fadla hamimun wa ajaibal mulki wal malakuti katsirah wa maqduratillahi ta'ala la nihayata laha wa fadlahu ala ibadihi alladhina istafa la ghayata lah ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, ketika orang-orang hitam masuk ke kota Basrah, maka mereka itu orang-orang hitam tadi membunuh banyak jiwa dan merampok harta benda. Maka berkumpullah teman-teman Sahal kepadanya, lalu berkata, alangkah baiknya jikalau kamu meminta kepada Allah Ta'ala untuk menolak mereka. Nah, kota Basrah dimasuki gerombolan, yang mana gerombolan itu membunuh banyak orang di Basrah itu, merampok harta-harta mereka, memperkosa perempuan-perempuan mereka. Sedangkan di waktu itu ada seorang waliullah yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tustari, yang mana Imam Sahal ini dikenal orang sebagai wali dan mujabud dakwah, doanya selalu dikabulkan Allah. Lalu orang-orang datang kepada Sahal bin Abdullah, wahai Sahal, andai kata engkau berdoa kepada Allah supaya orang-orang zalim, gerombolan-gerombolan itu meninggalkan Basrah ini. Karena sudah banyak orang-orang kita yang mati, harta dirampas, perempuan diperkosa, dan lain-lainnya. Jadi alangkah baiknya engkau, wahai Sahal, berdoa kepada Allah supaya mereka meninggalkan kota Basrah ini. Nah, Sahal diam, kada menjawab permintaan kawan-kawannya tadi. Lalu ia berkata, ujar Sahal, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba, mempunyai wali-wali di negeri ini. Padahal di Basrah ini, ujar Sahal, banyak para wali.
Jikalau mereka itu berdoa atas kebinasaan orang-orang yang zalim, jika mereka orang wali-wali yang di Basrah itu mau berdoa lawan Tuhan agar orang-orang gerombolan itu dibinasakan oleh Allah, niscaya tidak ada di atas bumi seorang zalim pun kecuali mati dalam satu malam. Padahal di Basrah itu banyak para wali. Andai kata mereka itu mau berdoa agar orang zalim itu dimusnahkan, niscaya pada malam itu seluruh orang zalim di muka bumi ini habis binasa. Akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Tetapi wali-wali itu kadang mau berdoa kepada Allah agar perampok-perampok itu dijauhkan, agar gerombolan-gerombolan itu meninggalkan Basrah. Mereka kadang mau berdoa. Jakanya ini hakun berdoa ujar sahal kadang alih. Akan tetapi mereka tidak mau melakukannya. Seseorang bertanya kepadanya Sahal, mengapa? Kenapa kada hakun berdoa? Orang kita banyak nang mati, harta dirampas, wanita-wanita dibunuh, diperkosa. Ya berdoa panglawan Tuhan supaya bulikan perampok itu. Sahal menjawab, karena mereka tidak menyukai apa yang tidak disukai olehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya para wali itu mereka berdoa kepada Allah kalau sudah ada isyarat dari Allah untuk berdoa. Si wali-wali itu mereka akan berdoa kepada Allah kalau ada isyarat, ada petunjuk dari Allah untuk berdoa. Selama tidak ada isyarat dari Allah untuk berdoa, mereka tidak akan berdoa. Dan mereka pasti akan mengetahui apa hikmah yang terjadi di belakang kejadian-kejadian itu. Nah, jadi artinya bahwa di sini orang-orang yang dikasihi Allah, para wali-wali itu, mereka kada akan berdoa, kada akan minta kepada Allah kecuali ada petunjuk dari Allah minta. Kecuali ada isyarat dari Allah, berdoalah. Nah, hanya mereka mau berdoa. Walaupun itu musibah, walaupun itu bencana, apapun, selama belum ada isyarat petunjuk dari Allah untuk berdoa, mereka kada akan berdoa, kada akan minta dikeluarkan dari musibah, dari bencana itu. Nah, apa isyarat yang mereka dapat dari Allah sehingga mereka itu bisa berdoa, sehingga mereka itu mau berdoa? Nah, isyarat yang diberikan Allah kepada mereka itu untuk berdoa, artinya bahwa doa mereka itu kada bertentangan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila yang mereka kehendaki itu kada sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah pada masa dahulu, pada masa azali, Allah kada akan memberikan isyarat kepada mereka untuk minta kepada Allah. Nah, itu berlaku bukan hanya para wali, para kekasih Allah, dan itu pun diakui pula oleh nabi-nabi dahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam contohnya. Dalam doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku mendirikan sembahyang. Jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang, wa min zurriyyati, dan sebagian dari zuriat-zuriatku.
Nah, kenapa Nabi Ibrahim kadang minta kepada Allah agar seluruh zuriatnya itu mendirikan salat? Karena Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa ketetapan Allah, takdir Allah yang mendirikan salat itu hanya sebagian dari zuriat Nabi Ibrahim. Maka beliau kadang akan minta sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang waliullah itu mereka mendapatkan keterbukaan dari Allah, atau istilahnya mukasyafah atau kasab ngarannya, dibukakan oleh Allah tentang sebagian daripada takdir yang akan terjadi. Nah, mereka bisa mengetahui bahwa pada malam ini akan kejadian ini. Itu takdir dari Allah. Nah, mereka kadang akan berdoa kepada Allah untuk melawan takdir itu. Nah, itu bertentangan dengan adab mereka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal andai kata mereka minta, Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Dan Allah akan merubah takdirnya dengan permintaan para wali, anbiya dan rasul-rasul itu. Jadi artinya sebelum mereka itu berdoa, sebelum minta lawan Allah, mereka itu kalau bisa melihat dahulu nang diminta ini apakah sesuai dengan takdir atau kada. Nah, kalau ini kada sesuai dengan takdir, mereka kada akan minta kepada Allah. Bila sesuai lawan takdir, hanya mereka minta kepada Allah. Demikian pula yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cucu beliau Sayyidina Al-Husin radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Husin ini cucu Nabi yang paling beliau sayangi. Sampai-sampai Nabi di rumah Sidin, bila mendengar ada tangisnya Husin, Nabi turun. Nah, mendatangi ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Lalu jar Nabi, ya Fatimah, alam ta'lami anna buka'ahu yu'zini. Wahai Fatimah, engkau tidak tahukah bahwa tangisan Husin itu menyakiti hatiku? Nah, itu bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada Sayyidina Husin radhiyallahu anhu. Nah, pada suatu hari Nabi kita ma'asuh menimang Sayyidina Husin. Menimang Sayyidina Husin. Lalu tiba-tiba Nabi kita menangis. Waktu menimbang Sayyidina Husin itu menangis. Fa'idha aynahu tadma'an. Tiba-tiba air mata Sayyidina keluar. Keluarga beliau berkata, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Sedangkan di tangan engkau, di asuhan engkau, cucu engkau yang engkau cintai. Nah, ujar Nabi, tadi Jibril datang kepadaku. Ujar Jibril, wahai Muhammad, atuhibbu, adakah engkau cinta kepada Husin? Qala na'am, ya, ujar Nabi, aku cinta kepada Husin. Ada apa? Ujar Nabi kita, sayaktuluhu ummatuka pitafil Irak. Itu Husin satu saat nanti akan dibunuh oleh umat engkau di pesisir kota Irak, di pesisir negeri Irak itu. Jadi Nabi sudah mengetahui bahwa cucu beliau yang Sayyidina sangat cintai ini akan dibunuh oleh umat beliau di pesisir tepi laut di negeri Irak. Nah, kenapa Nabi kadang minta kepada Allah bahwa dilindungi cucu beliau yang sampai dibunuh? Padahal Nabi andai kata minta kepada Allah, pasti Allah akan melindungi Sayyidina Husin daripada dibunuh orang. Tapi Nabi kita kadang minta kepada Allah agar Sayyidina Husin itu dilindungi, dipelihara daripada pembunuhan. Nah, apa yang terjadi memang demikian. Begitu Sayyidina Husin dewasa, akhirnya beliau dibunuh tepat di tempat yang dikatakan oleh Jibril alaihi salam itu. Nah, jadi di sini pelajarannya bahwa Nabi kita kadang minta kepada Allah selama belum ada isyarat, belum ada petunjuk dari Allah untuk meminta itu.
Walaupun itu adalah untuk keselamatan cucu beliau yang paling Sidin sayangi. Padahal andai kata Nabi minta, pasti Allah akan mengabulkan permintaan Nabi itu. Nah, demikian lagi contohnya dalam perang Uhud. Nah, perang Uhud itu peperangan yang mana kita kalah. Dan banyak tokoh-tokoh Islam yang gugur. Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsin, Mus'ab bin Umair, banyak panglima-panglima yang gugur dalam perang Uhud itu. Nah, padahal Nabi sudah mengetahui bagaimana kejadian Uhud itu akhirnya, Nabi sudah tahu. Tapi beliau kadang minta kepada Allah agar perang Uhud itu kemenangan bagi kaum muslimin. Kenapa Nabi kadang minta kepada Allah? Karena kadang ada petunjuk, kadang ada isyarat dari Allah untuk minta kemenangan dalam perang Uhud itu. Nah, lain hal dengan perang Badar. Nah, perang Badar itu memang Nabi kita diberi isyarat oleh Allah untuk minta kemenangan kepada Allah. Sehingga dengan orang beberapa ratus, musuh beberapa ribu, umat Islam menang. Karena Nabi kita meminta kepada Allah agar dimenangkan dalam perang Badar itu. Nah, jadi itu sunnah para nabi, sunnah para rasul, sunnah para aulia-aulia, bahwa mereka tidak akan minta kepada Allah sebelum mereka mengetahui bahwa yang mereka minta itu memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti demikian juga halnya yang terjadi di Irak tadi, Basrah tadi. Perampok datangan menyerang kota Basrah, membunuh, merampok, memperkosa, padahal ada sedikit wali-wali di Basrah itu. Ada sedikit kubur-kubur aulia di sana. Kenapa mereka kadang minta agar dihindarkan dari musibah itu? Karena mereka kadang akan minta kepada Allah kecuali yang Allah cintai. Kecuali yang Allah suruh minta. Hanya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sahal menyebutkan dari apa yang diperkenankan oleh Allah akan beberapa perkara di mana ia tidak sanggup untuk menyebutkan semuanya. Padahal doa-doa para wali itu banyak yang dikabulkan oleh Allah. Contoh-contohnya disebutkan oleh Sahal. Ada orang wali minta supaya matahari ditahan, jangan tinggalan dulu, ada yang ditunggu lagi, matahari berhenti dari perputarannya. Ada yang minta si fulan yang mestinya mati hari ini ditunda umurnya sampai 20-30 tahun, bisa terjadi. Sebenarnya kalau para wali itu minta, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Tapi karena adab mereka kepada Allah, mereka kadang akan minta kecuali memang dari Allah, bukan dari nafsu atau diri mereka. Sehingga Sahal berkata, dan jikalau mereka para wali meminta kepada Allah bahwa tidak dilaksanakan hari kiamat, niscaya Allah tidak melaksanakannya. Andai kata wali-wali itu minta, ya Allah, kalau sebab kiamatan sudah, kalau jadi kiamat. Nah, cuma permintaan mereka seperti itu tidak disukai oleh Allah. Karena Allah sudah menentukan kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi kalau minta yang lain-lain lebih inting lagi. Kiamat kada jadi kiamat. Kalau minta yang lain masih inting. Tapi mereka itu kada melakukan karena itu kada dicintai, kada disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perkara-perkara yang mungkin pada dirinya. Memang terjadi demikian adanya. Sejarah-sejarah demikian. Maka barang siapa yang tidak beruntung dengan sesuatu pun daripadanya, maka tidak semestinya ia kosong dari mempercayai dan beriman dengan kemungkinannya. Orang-orang yang belum bisa menduduki martabat kedudukan orang-orang mulia seperti tadi. Kayak kita misalkan ada mampu menempati martabat para wali-wali yang besar, yang sedemikian karamat-karamat mereka. Kalau kita kada mampu duduk di situ,
maka paling kada kita mempercayai berita-berita mereka itu. Paling kada kita percaya tentang kabar-kabar mereka itu. Karena sesungguhnya kudrat Allah itu luas. Anugerah itu meratai. Keajaiban alam mulki dan alam malakut itu banyak. Dan kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak ada kesudahan baginya. Dan anugerah Allah kepada hamba-hambanya yang dipilihnya itu tidak ada batas akhirnya. Jadi kalau kita misalkan ada kaum alami seperti pengalaman mereka, kita kada bisa mujahadah seperti mujahadahnya mereka, kita kada bisa mukasabah seperti mukasabahnya mereka, kita kada bisa musahadah seperti musahadahnya mereka. Nah, minimal kita mempercayai apa yang disampaikan oleh mereka itu. Oleh karena itulah Abu Yazid berkata, jikalau Allah memberikan kepadamu munajatnya Musa, rohnya Isa, dan kekhalilan Ibrahim, maka carilah apa yang dibalik itu. Sesungguhnya di sisinya Allah, kekuasaan yang melebihi itu berlipat ganda. Artinya andai kata kita sudah diberi Allah kedudukan, martabat seperti martabatnya Nabi Isa, seperti martabatnya Nabi Ibrahim, martabat yang lain-lainnya diberi Allah, tetap kita disuruh minta kepada Allah agar ditinggikan lagi martabat itu. Karena martabat itu kada ada kesudahannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa puas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, baik itu ibadah zahir atau ibadah batin. Jangan merasa puas, karena yang lebih luas daripada itu masih tersedia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kamu merasa tenang pada yang demikian, niscaya dia menghijabmu daripadanya. Bila Allah memberikan kepada kita satu nikmat, satu martabat, lalu kita berhenti sampai di situ, senang dengan yang demikian itu, maka itu mendinding kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bencana seperti mereka dan orang yang dalam keadaan seperti keadaan mereka, karena mereka itu teladan dan teladan. Sebagian orang yang arifin berkata, diperlihatkan kepadaku 40 bidadari. Nah, ini kisah mereka yang sudah dapat mukasafah, terbuka hijab dari Allah, sehingga dia bisa melihat alam malakut. Alam malakut itu macam surga, itu alam malakut, neraka alam malakut, barzah termasuk bagian alam malakut. Kita melihat bidadari itu bagian dari alam malakut katanya, bukan alam mulki wasahada. Kalau alam yang kita hadapi ini ngarannya alam mulki wasahada. Nah, orang melihat bidadari itu berarti dia sudah bisa melihat alam malakut. Nah, orang yang arif ini berkata, aku melihat 40 bidadari. Saya melihat mereka itu berlinggang-lingguk di atas udara. Mereka memakai pakaian dari emas, perak, dan mutiara. Bunyinya gemerincing dan berlinggang jalannya. Maka saya memandangnya kepada mereka satu kali pandangan. Maka saya disiksa. Dihukum selama 40 hari karenanya. Nah, ini godaan, cobaan orang yang merasa puas, orang yang merasa nikmat, orang yang merasa lezat dengan sesuatu yang diberikan Allah kepadanya tanpa menghendaki ketinggian derajat yang lebih tinggi. Nah, orang ini sudah ahli ibadah, diberi Allah cobaan berupa dilihatkan alam malakut. Dia bisa melihat surga, bisa melihat bidadari, bisa mengetahui isi hati orang, bisa tahu perkara-perkara gaib. Lalu dia senang dengan demikian dan berhenti meneruskan perjalanannya kepada Allah, maka orang ini akan terdinding dari Allah hanya sampai di situ berhentinya.
Nah, seperti orang yang tadi menyebutkan bahwa dia dinampakkan bidadari 40 orang, lalu dia memperhatikan bidadari tadi, akhirnya dia dihukum selama 40 hari berupa hilangnya kelezatan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya banyak bergantung kepada selain Allah, orang yang hatinya banyak mencintai lebih daripada mencintai Allah, orang ini pasti kada akan dapat apa yang dinamakan halawatul iman, manisnya iman. Kada akan dapat orang ini halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Karena itu hukuman bagi orang yang hatinya masih bergantung kepada selain Allah, itu jelas sudah akan dihukum. Hukumannya apa? Dicabut, dijauhkan manis ibadah daripadanya. Padahal itu bukan sesuatu yang haram. Cuma karena hati kita ini begitu bergantung kepada itu, mencintai luar biasa kepada itu, sehingga kita lupa kepada Allah. Nah, itu kita akan dihukum sudah dengan manisnya ibadah itu. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, itu sudah kita ketahui orang ini akan dihukum oleh Allah. Hukumannya apa? Bisa kada diberi Allah taufik untuk beribadah. Itu secara nampak zahir, orang suka melakukan haram, berkata yang haram, melihat yang haram. Ini orang kada akan bisa untuk melakukan ibadah-ibadah yang afdal, ibadah-ibadah yang mulia. Karena itu perkara-perkara yang haram. Kalau orang yang suka memperbuat yang makruh-makruh, walaupun inyak bisa beribadah, tapi inya kada akan diberi kehusuan dalam ibadah itu. Karena masih suka berbuat yang makruh. Nah, jadi kalau orang suka berbuat yang haram, beribadah pun berat. Apalagi khusyuk, apalagi manis. Nah, kalau orang suka berbuat makruh, beribadah bisa mudah, tapi kada diberi kekhusyuan ibadah itu. Nah, orang yang berbuat yang haram sudah dijauhkannya, yang makruh dijauhkannya, tinggal lagi orang ini suka berbuat yang sia-sia, yang lalai kepada Allah. Nah, dia bisa melakukan ibadah, bisa khusyuk, tapi kada dapat manisnya ibadah itu. Nah, seperti orang arifin tadi berkata, suatu hari aku dinampakkan bidadari, maka aku terpesona melihat bidadari itu. Akhirnya aku dihukum 40 hari kehilangan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya dibukakan lagi sesudah itu 80 bidadari yang melebihi kecantikan dan keindahan dari yang sebelumnya. Ini sudah tobat nih, sudah menyesal. Semalam ditampaikan bidadari, hulingang melihat bidadari, takjub. Hanya 40 yang diperlihatkan, lalu hilang manis ibadah. Sekarang sudah tobat dari yang demikian. Dicoba lagi oleh Allah, dinampakkan 80 bidadari, 2 kali lipat. Dan kecantikannya, keindahannya lebih dari yang sebelumnya. Lalu dikatakan kepadaku, lihatlah mereka itu bidadari, bunga seperti yang semalam orangnya. Orang yang arifin itu terus berkata, maka sujudlah saya, dan saya pejamkan mataku di dalam sujudku, supaya saya tidak melihat kepada mereka. Dan saya berdoa, saya berlindung kepadamu dari sesuatu selain engkau. Tidak ada hajat bagiku dengan ini. Maka senantiasa saya berdoa, sehingga Allah menyingkirkan mereka daripadaku. Maka contoh-contoh mukasafah ini dibukakan. Semestinya tidak semestinya diingkari oleh orang mukmin. Mesti jangan diingkari.
jangan kada dipercayai. Karena bangkrutnya untuk mendapatkan yang seperti itu. Arti bangkrutnya itu karena dia tidak mendapatkan seperti itu. Karena dia kada mendapatkan seperti itu, hendaknya dia jangan mengingkari kepada orang yang mendapatkan itu. Misal sama-sama beribadah nih, sama-sama beribadah, sama-sama berzikir. Lalu jarang kawan, aku tadi ada melihat orang berjubah masuk ke sini, buas orangnya. Maka ada orang udah melihat. Nah, ya jangan mengingkari itu, karena seorang mungkin kada melihat, kawan bisa melihat. Nah, tidak sepantasnya orang mukmin itu mengingkari apa-apa yang terjadi bagi seorang mukmin lainnya daripada hal yang disebut dengan keterbukaan perkara-perkara yang gaib tadi. Maka jikalau setiap orang tidak beriman melainkan dengan sesuatu yang ia menyaksikannya dari dirinya yang zalim dan dari hatinya yang keras, niscaya sempitlah jalan iman atasnya. Amun inya mengukur kepercayaan itu dengan ukuran dirinya, inya mengukur lawan ukuran dirinya seorang, nah, sempitlah bagi orang itu jalannya iman. Ini ukurannya, asalnya orang tuh kayak inya semuaan. Ada orang melihat, tuh percaya, buktinya aku juga kada melihat. Seorang jadi ukurannya. Nah, padahal seorang ini orangnya zalim, hatinya keras, dan itu kada sama dengan kawan yang diberi Allah anugerah berupa mukasafah, keterbukaan tadi. Bahkan ini adalah keadaan-keadaan yang timbul setelah melampaui rintangan-rintangan dan telah memperoleh makam-makam yang baik. Orang yang diberi Allah mukasyafah itu orang yang sudah berhasil melalui rintangan-rintangan dalam perjalanannya untuk ma'rifat kepada Allah itu. Ini kita umpamanya kita hendak berjalan menuntut ma'rifatullah, maka Allah akan membukakan jalan seluas-luasnya kepada kita, asal kita ada kemauan yang kuat untuk itu. Nah, dalam perjalanan ini pasti akan dilalui cobaan-cobaan, halangan-halangan untuk sampai ke tempat yang kita maksud itu. Apa yang diberikan Allah halangan-halangan kepada kita? Satu, bisa diberi Tuhan dahulu halangan itu berupa kepakiran, kemiskinan. Ini orang ini hendak jadi kekasihnya Allah, hendak jadi orang yang dekat lawan Allah, lalu beribadah lawan Tuhan, menghindari nang haram, menjauhi nang makruh, ibadah bewiritnya banyak. Nah, orang ini pasti akan dicoba oleh Allah. Apa cobaannya? Macam-macam. Namun yang pasti cobaan itu ada berupa kepakiran, kemiskinan. Nah, hanya mulai umpat mengaji, hanya mulai umpat bewirit, hanya mempunyai umpat yang kayak orang berbuat baik, sudah macam-macam hilangan. Harta di sini hilang, harta yang di sana diambil orang. Nang kada musinya binatang ternak mati-matian. Hanya seminggu umpat mengaji kayak orang, berwirid dan kayak orang. Diuji oleh Allah, apakah bujur atau kada orang ini hendak dekat kepada Allah. Nah, diuji oleh Tuhan. Nah, bila itu lulus, artinya kepakiran yang dia hadapi itu kada merubah sikapnya, tetap inya menuntut ilmu, tetap inya berwirid yang banyak, tetap inya menjauhi yang haram, walaupun kepakiran miskin hidupnya. Nah, lulus, Allah akan mengujinya lagi dengan ujian kekayaan. Kekayaan. Diberi Allah dia rezeki yang berlimpah ruah, yang kada terkira-kira datangnya dari mana. Nah, bila di sini dia terhenti dengan kekayaan itu, maka berhentilah jalannya menuju kepada ma'rifat Allah tadi. Nah, karena kesibukan banyak berisi harta, akhirnya yang ini kada tak malakan lagi, yang ini kada tak urus lagi, yang ini kada tak kaji lagi, kada sudah kebanyakan berisi harta.
Nah, di sini pun banyak orang-orang yang salikin gugur dalam cobaan seperti ini. Dulu miskin, susah, lalu mengaji, lalu beribadah, lalu beramalan, lalu berwirid macam-macam, diberi Allah kekayaan. Nah, lalu akhirnya mengaji kada kaubaran lagi, berwirid kada kaubaran lagi, sembahyang berjamaah kada sempatan lagi karena kebanyakan yang diurusi. Nah, ini berarti orang ini gugur di dalam ujian ini. Nah, bila ujian kekayaan ini dia selamat, dia bisa lulus, nah, itu masih banyak cobaan-cobaan zahir berikutnya. Cobaan zahir seperti apa lagi? Seperti celaan, nah, hinaan, fitnahan, caci maki kepadanya, ulak-ulak memusuhi, tetangga-tetangga memusuhi, padahakannya macam-macam. Ini sebenarnya cobaan dari Allah, bagaimana dalam menjalani jalan Allah, apakah terus atau ingin sibuk menghadapi cobaan-cobaan itu. Nah, celaan, cobaan, cercaan, caci maki yang ditujukan kepada kita kada perlu ditanggapi mestinya, kada perlu dibalas, kada perlu didoakan mudahan inya matian, kada perlu. Bahkan disuruh doakan kebaikan, berikan kemaafan kepadanya. Nah, bila kita mampu demikian, kita lulus dalam menghadapi ujian itu. Nah, jadi orang mencela, mencaci maki, menghina, ada di urusan. Kada perlu dilayani, kada perlu ditanggapi, kada perlu dibalas. Karena ini adalah cobaan Allah untuk meneruskan jalan kita. Bila kita terus yang demikian itu, cobaannya akan datang lagi. Cobaannya apa pulang? Orang dulu yang mencela kita, sekarang memuji kita. Orang dulu memusuhi kita, sekarang jadi mencintai kita. Orang dulu yang menjauh kita, datang kepada kita. Orang semuaan memuji, menyanjung, menghormati kepada kita. Nah, ini cobaan juga. Bila dia larut dengan demikian, sibuk dengan banyaknya urusan-urusan penggemar-penggemarnya yang datang kepadanya, nah akhirnya ini melumpuhkan jalannya kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ngarannya ujian-ujian yang dimasukkan dalam ujian babak yang pertama seorang yang menuju jalan Allah itu. Karena ini dianggap masih ujian zahir ngarannya. Ini masih incing. Nah, bila ini lulus lagi, Allah memberi pulang ujian berupa sedikit, dibuka Allah pintu mukasyafah tadi. Nah, hanya itu masuk ke ujian yang sedikit lebih berat lagi. Diperlihatkan Tuhannya bidadari, walaupun tangannya hanyar. Diperlihatkan surga, gerbangnya hanyar. Diperlihatkan. Bila orang ini senang dengan demikian, dia merasa puas dengan apa yang dihasilkan ini, nah dia akan terhenti daripada jalan ma'rifatullah itu. Nah, jadi melalui perjalanan yang panjang, cobaan-cobaan seperti itu bisa lulus seseorang dalam sebulan, bisa lulus dalam 6 bulan, dalam sehari, 10 tahun, 70 tahun, tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk hidayah kepada orang tersebut. Nah, itu yang disebut ngarannya setelah melampaui rintangan-rintangan dan telah memperoleh makam-makam yang banyak, yang sekurang-kurangnya adalah ikhlas dan mengeluarkan bagian-bagian nafsu dan memandang makhluk dari semua amal perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian menyembunyikan yang demikian dari makhluk dengan menutup halnya. Nah, kalau kita diberi Allah cobaan-cobaan seperti tadi, lalu kita sudah berhasil melampauinya, nah maka itu hendaknya disembunyikan daripada makhluk, kada perlu diceritakan, kada perlu dikisahkan, sehingga tinggallah dibintingi dengan binting khumul, tidak dikenal, tidak diketahui orang. Maka inilah permulaan suluk perjalanan mereka dan sekurang-kurang makam mereka. Dan itulah yang paling sukar didapat pada manusia yang bertakwa. Dan sesudah pembersihan hati dari kotoran berpaling kepada makhluk,
maka melimpahlah padanya cahaya yakin dan terbukalah baginya pokok-pokok kebenaran. Dan mengingkari yang demikian dengan tanpa percobaan dan menjalani jalan itu berlaku sebagaimana berlakunya orang yang mengingkari terbuka gambar pada besi. Orang yang kada suah menjalani jalan itu, kada perlu mengingkari karena seorang belum pernah menjalani. Ujian pertama sudah dilaluinya, ujian yang kedua dilaluinya, sampai yang kelima ke enam ujian Tuhan dilaluinya. Laluinya mengisahkan hal-hal yang didapatnya. Kita yang belum menjalani jangan mengingkari karena kita belum suah menjalani kayak jalan inya. Sebagaimana orang yang mengingkari terbuka gambar pada besi. Kita ini diberi orang 2 potong besi. Kawan kita sepotong besi, kita sepotong besi. 2-3 bulan kemudian, ujar kita lawan kawan, besi na ampun kutu, aku kalau beceramin di situ. Ujar kawan kita nih, besi na ampun ku semalam tuh, kok kau beceramin di situ kelihatan. Nah, ujar saya, kok bakal mau, wasi itu kau beceramin kadep, mana kalau kelihatan. Nah, sekalinya ampun kawan ini begitu diberinya besi, nah dibersihinya besinya itu, dihimpalasnya, dilicini sampai mengkilap sehingga kawa bercermin di besi itu. Nah, saya kungin diberi besi, andak di bawah tanah di mana kada andak kada tahu lagi, betager wasinya jangankan berceramin. Nah, jadi amun belum maasah, belum mehimpalas, jangan mengingkari ampun orang yang sudah berhimpalas itu artinya. Maka pandangan orang yang mengingkari kepada apa yang berada di tangannya dari sepotong besi yang gelap yang telah dipenuhi oleh karat dan kotoran, dan ia tidak menceritakan, kadang menggambarkan bentuk dari bentuk-bentuk rupa-rupa, maka ia mengingkari kemungkinan terbuka pada apa yang dilihatnya ketika terang jenis bentuknya, dan mengingkari yang demikian itu adalah sangat bodoh dan sangat sesatnya. Nah, jadi artinya bahwa kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, apabila kita belum menjalani jalannya para waliullah, maka jangan kita mengingkari apa-apa yang mereka ceritakan itu. Nah, kalau kita belum menjalani jalan kekasih Allah, jangan kita mengingkari apa-apa yang dihabarkan oleh kekasih Allah itu. Karena mereka sudah melalui ujian-ujian, melalui tingkatan-tingkatan, sehingga mereka diberi Allah keterbukaan yang tidak diberikan kepada kita. Ada orang yang waliullah berkisah, antara maghrib isya, aku sempat lagi 3 hatam Quran. Antara maghrib isya, aku jadinya 3 hatam Quran. Bahkan mungkin jenis saya berapa waktunya? Setengah jam paling antara maghrib isya, kawala 3 hatam kada masuk akal. Nah, seorang bujur kada masuk akal karena seorang wasinya kada berhimpalas tadi. Wasinya ini betagar. Nah, ampun kawan kita ini bujur. Inya melalui latihan-latihan diberi Allah karamat berupa tayyuz zaman. Pengarangnya karamat tayyuz zaman. Tayyuz zaman ini sesuatu yang banyak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Nah, itu karamat yang diberikan Allah kepada para wali. Nah, itu bisa terjadi kepada dirinya. Jadi kalau kita kadang mendapatkan yang seperti ini dapatkan, minimal kita percaya dengan apa yang ia dapatkan itu. Nah, bila kita percaya dengan demikian, kita akan dapat berkah dari karamat yang ia dapatkan itu. Orang berkaramat mengisahkan ini, kita percaya, kita dapat berkahnya. Nah, kita kada percaya, kada dapat berkahnya. Nah, untungnya kada ada juga kada percaya. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, bahwa kita kalau kada dapat apa yang mereka dapatkan, paling kada kita mempercayai dengan apa yang mereka sampaikan dari pengalaman-pengalaman yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah hukum setiap orang yang mengingkari karamat para wali.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين صراط الذين فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.